Selamat malam anak-anak. Baik, berjumpa lagi kita di sini dalam pembahasan latihan soal penilaian akhir semester kelas 11. Nah, ini salah nih ya. Ini kelas 11 harusnya ya. Section 3. Nah, harusnya section 1 ya. Namun di sini ada soal di penghujung itu yang belum saya jelaskan ya. Nah, maka dari itu saya akan mulai dari section 3. Nah, di section 3 ini saya akan mengupas tentang suhu dan kalor ya. Tapi hanya bentuk soalnya aja. Nah, nanti saya akan menjelaskan atau membahas konsep-konsepnya aja ya. Gimana sih menyelesaikan soal itu, kemudian pemasukan data. Mungkin nanti ada berapa perhitungan hasil akhir itu yang Bapak serahkan ke kalian ya. Nah, jadi Bapak hanya analisis dengan pemasukan data ke rumus itu aja ya. Nah, langsung saja kita nomor 1. Nah, nomor 1 di sini orang yang paling ganteng ya. Acong akan membuat termometer dengan titik beku 10 derajat dan titik didihnya 220 derajat. Jika termometer ini digunakan untuk mengukur suhu yang 50 derajat Celcius, maka berapa yang ditunjukkan oleh termometer Acong itu? Nah, caranya gimana? Cukup mudah ini ya. Kita gunakan pembandingan aja ya. Nah, kita bandingkan yang Celcius dengan si Acong. Acong itu simbolnya A ya. Nah, di sini punya Acong itu kan titik bekunya udah mulai di 10. Untuk menguranginya menjadi 0 berarti dikurangi 10 ya. Karena 10 kurang 10 0 gitu ya. Nah, kayak gini, tulis aja kayak gini. Kalau Celcius enggak, dia udah mulai dari 0 ya. Nah, sekarang skala Celcius itu kan batas atas dan bawahnya itu kan rentangnya 100. Nah, kalau punya si ini kita bandingkan dengan si Acong. Acong nih 210 kurang 10. Berarti sih dapat 200 ya. Oke, kita sederhanakan ini dapat 1/2 ya. Nah, sekarang masukin datanya. Nah, yang ada tadi Celcius itu 50 ya. Di C ini ganti 50. 50. Kemudian ini A dikurang A kurang 10 ya. Oke, ini 1/2. Nah, ini mungkin tidak kontras ya. Saya ganti lah ya. Ganti putih aja lah ya. Atau mungkin bisa ganti ini merah, kalau merah tidak kontras juga ya. Oke, ganti putih aja lah ya. Ganti putih. Oke, lanjut. Ini jauh kali jauh, dekat kali dekat. Nih 1 kalikan sana, berarti dapat A kurang 10 ya. Itu dapatnya. Dan yang jauh, ini kalikan 50 dengan 2, berarti dapat 100. Nah, sekarang Acongnya, berarti ini min 10-nya pindah ruas ke sebelah kanan. Ini 100 tambah 10, maka dapat 110 derajat Acong. Ya, ini. Lanjut kita lihat nomor 2. Nah, di nomor 2 di sini sudah ada gambar bimetal ya. Nah, sebelum dipanaskan dia masih lurus ya kedua-duanya. Ini sebelum dipanaskan. Nah, kemudian setelah dipanaskan dia melengkung kayak gitu ya. Nah, berdasarkan gambar di atas, logam yang memiliki koefisien muai yang paling besar adalah, nah, ada kata kunci ya. Kita pakai kata kunci aja. Nah, kata kuncinya gini aja ya. Nah, kalau misalnya koefisien muainya besar ya, koefisien muai kita simbolkan alfa ya. Misalnya koefisien muai, nah di sini yang koefisien muai besar itu dia akan melengkung ya, melengkung ke arah yang koefisien muainya besar. Nah, ini dia kan melengkungnya ke arah yang warna merah ya, dia melengkungnya. Warna merah ini adalah logam B. Maka di sini koefisien muai B itu lebih besar daripada koefisien muai A, kayak gitu. Kalian gunakan ya seperti ini ya kata kuncinya. Oke? Lanjut nomor 3. Sebuah kaleng dengan volume 10 cm kubik yang berbentuk tabung akan diisi dengan cairan X. Koefisien muai kaleng 0,01 per derajat Celcius dan koefisien cairan X adalah 0,0 per derajat Celcius. Jika pada tempat tersebut terdapat perubahan suhu 10 derajat Celcius, maka volume maksimal dari cairan X yang dapat mengisi kaleng tersebut agar tidak tumpah adalah, nah, caranya gimana? Nah, tentu kamu harus cari tahu dulu berapa volume akhir dari si kaleng ya. Kaleng ketika sudah memuai. Nah, kita cari kaleng dulu. Berarti di sini volume air kaleng itu adalah volume awalnya di sini 1 tambah
koefisien muai ruang ya, simbolnya seperti ini gamma. Kita kalikan dengan delta T. Nah, masukin data. Di sini nggak perlu kita rubah ya. Ini nilainya ini nggak perlu dirubah karena nanti bisa saja nanti di optionnya itu juga dalam bentuk sentimeter ya. Kecuali dirubah baru bisa dirubah juga. Ini jangan dulu ya, nggak masalah ya. Nah, berarti ini 10 ya. Kemudian kalikan 1 tambah koefisien muainya berapa? Ini ya. Ini milik kaleng ya, berarti 0,01. Kalikan perubahan suhunya 10 derajat Celcius ya. Jadi ini kalikan 10. Maka dapatnya 10. Ini 1 ditambah, nah ini berapa nih? Ya, benar sekali. Ini dapatnya 0,01 ya. Oke, nah berarti dapatnya di sini 10 kalikan ini 1 ditambah 0,1 berarti dapat 1,1. Kalikan 10 ya. Kalikan 10 berarti dapat 11 ya. Jadi ini volumenya ya. Oke. Ini sentimeter pangkat 3 ya. Oke. Kubik bahasa lainnya ya. Nah, ini milik kaleng ya. Ini pemuaian setelah dia memuai ya, milik kaleng. Nah, sekarang anggapannya gimana? Ketika kaleng memuai seperti ini, maka maksimal untuk mengisinya berapa? Berarti untuk si cairan, berarti Vx ya, volume X, itu harus sama dengan apa? Volume kaleng, kayak gitu. Nah, masukin nih volume kaleng. Berarti 11 ya, nilainya 11. Ini kan 11 dapatnya. Oke, kemudian si volume ini berapa? Ini gimana nih? Yang PC nih, volume X, cairan X. Berarti sini volume awal siapa nih? Milik X ya. Nah, kita kalikan apa? 1 ditambah koefisien muainya. Muai siapa? Yang X tadi. Kita kalikan dengan delta T-nya. Ya. Nah, di sini berarti V0X. Nah, ini 1 ditambah. Nah, koefisien muainya berapa di sini? 0,02. Kalikan berapa nih? Kalikan perubahan suhunya tadi 10. Itu sama dengan 11. Nah, ini kamu kalikan, maka dapat berapa nih? Nanti volume maksimal X itu, ini berapa nih? 0,02 kalikan 10, berarti dapat 0,2 ya. Nah, 0,2 kamu tambahkan 1, berarti 1,2. Nah, ini sama dengan 11. Nah, udah ini tinggal volume X-nya itu tinggal 11, kamu bagi 1,2. Nah, silakan ini kamu hitung sendiri ya, karena tadi Bapak bilang untuk hasil akhirnya silakan kamu hitung sendiri. Ini bisa kamu ya, ini tugasmu. Oke, lanjut. 4. Dua logam bermassa sama, yaitu logam X dan logam Y diberi panas yang sama. Penurunan panas akan menjadikan logam X lebih cepat panas. Nah, daripada logam Y. Di sini artinya apa sih? Artinya dia memiliki kalor jenis yang berbeda. Nah, siapa yang lebih cepat panas berarti kalor jenisnya kecil. Ya. Nah, siapa yang lambat panas itu yang kalor jenisnya lebih besar. Nah, siapa yang lebih lambat panas ini? Ya logam Y ya, yang lebih cepat X. Berarti di sini kalor jenis logam Y itu lebih besar daripada kalor jenis logam X. Jadi jawabannya ini ya. Jawabannya B. Oke, ini B jawabannya ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 di sini dia mau mencari berapa kalor secara keseluruhan yang diperlukan. Diperlukan untuk apa? Diperlukan untuk mengubah, pertama ini menaikkan ya. Di sini saya menaikkan suhunya dari min 10 derajat sampai 0 di sini ya. 0 derajat Celcius. Kemudian di sini diubah dari padatan es menjadi cairan. Nah, kemudian cairan ini ditingkatkan suhunya sampai 40 derajat Celcius. Nah, berapa sih kalori yang diperlukan? Lihat, pasalnya di sini ada 3, langkahnya ada 3 ya. Oke, berarti di sini kalor totalnya itu ya, kalor total. Nah, kayak gini simbolnya katot ya, kalor total. Itu adalah kalor 1, Q1 tambah Q2 ya, tambah Q3 kayak gitu. Nah, di sini apa Q1, Q2, Q3-nya? Nah, Q1-nya di sini berarti wujudnya masih dalam S. Berarti ini MS. Kita kalikan dengan Cs. Cs ini kalor jenis S. Kalikan perubahan suhunya. Ya. Kemudian kita tambahkan Q2. Q2 itu apa? Q2 itu adalah untuk mengubah di sini ya. Mau mengubah wujudnya. Berarti sini ada M kalikan Les. Les ini kalor laten S ya. Nah, M-nya ini massa dari S-nya tadi ya.
yang mau diubah. Nah, kemudian apa? Dia udah berubah sepenuhnya. Berarti ini M siapa? M air sekarang. S-nya udah berubah jadi air. Kalikan C air. Kalau jenis air, kalikan dengan delta T. Kayak gitu ya. Nah, kamu masukin aja nilainya di sini ya. Nah, hasil akhirnya kamu hitung sendiri ya. Ini Bapak hanya masukin datanya aja ya. 1 kalikan Cs. Cs di sini adalah 0,5 ya. Berarti ini kalikan 0,5. Kalikan dengan perubahan suhunya. Berapa di sini perubahan suhunya? Min, berarti sih dari min 10 derajat ke 0. Berarti akhirnya 0 dikurang min 10. Berarti 10. Ini ya, ini 10 delta T-nya. Kita kalikan ini M-nya itu 1 kalikan lesnya tadi berapa sini? 80. Kemudian tambahkan M airnya itu sama juga 1 ya, 1 gram. Ini ya di soal. Nah, S-nya kan udah berubah jadi air. Berarti ini 1 juga. Nah, C air itu adalah 1 kalori per gram ya. Derajat Celcius ini 1 juga kalikan delta T-nya. Delta T-nya berarti dari suhu 0 derajat sampai ke 40. Ini sampai ke 40. Berarti akhirnya 40 dikurang 0. Kayak gitu. Nah, silakan kamu operasikan sendiri akan dapat hasilnya ya. Oke. Kita lanjut soal nomor 6. Air dalam gelas A dicampur dengan air dalam gelas B pada suatu ember kosong. Suhu mula-mula air dari gelas A adalah 10 derajat Celcius dan suhu mula-mula dari air dari gelas B adalah 50 derajat Celcius. Jika suhu akhir campuran kedua adalah 20 derajat Celcius, maka perbandingan massa air di gelas A dan pada gelas B adalah, nah, berapa perbandingannya sebenarnya? Agar dia mendapatkan suhu kesetimbangan termal sebesar 20 ya. Nah, caranya gimana? Ini adalah asas Black ya. Asas Black. Nah, di asas Black di sini kita harus tahu dulu siapa yang melepas, siapa yang menyerap. Nah, di sini yang melepas itu adalah yang dari gelas B. Mengapa? Karena suhunya yang besar, dia melepas panas. Nah, yang menyerap itu dari gelas A karena suhunya rendah. Itu ya. Nah, di sini kalor lepas ya. Itu sama dengan kalor terima ya, lepas kalor terima. Serap boleh ya. Ini ganti serap boleh juga ya. Nah, sekarang yang melepas berarti di sini MC delta T ya. Ini juga sama. MC delta T. Nah, tapi ada yang berbeda di delta T-nya. Nah, ini akan saya coba jelaskan ya. Ini M siapa yang melepas tadi? Yang melepas B tadi ya. Kemudian yang menyerap tadi A ya. Dari ember A gitu ya. Nah, sekarang masukin nilainya. C-nya kan sama-sama air. Berarti ini coret C-nya. Nah, berarti ini MB. Nah, di sini yang melepas itu kan suhunya lebih tinggi. Berarti letaknya di depan ini ya. Depan 50 dikurang suhu kesetimbangan 20. Oke, sama dengan MA. Nah, ini siapa nih yang di sini? Nggak mungkin di sini kan kita 10 dikurang 20 di sini. Kan suhu kesetimbangannya 20. Nggak bisa, berarti 20 yang di depan. 20 kurang 10. Nah, di sini 20 ini milik bersama. Mengapa? Karena ini kan suhu kesetimbangan. Ya, oke, masukin nilai. Ini MB, di sini berapa? 50 dikurang 20, berarti ini 30 ya. Oke, ini MA. Ini 20 kurang 10, berarti 10. Nah, sekarang kita kalikan silang. Berarti di sini MA masih di sini letaknya. Kemudian MB turun. MB, ini 30 masih di sini. Kemudian 10 turun. Nah, ini coret. Jadi berapa perbandingan MA MB? Perbandingannya 3 berbanding 1 ya. 3 berbanding 1 gitu. Oke, lanjut. Soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 ini tentang materi perpindahan kalor. Nah, khususnya di sini perpindahannya adalah secara konduksi. Nah, konduksi ini adalah perpindahan panas dengan menggunakan partikel zat padat. Nah, dalam hal memindahkan panas, partikel yang dilewatinya itu tidak berpindah ya. Nah, di sini ada dua benda yang berlainan jenisnya. Terlihat dari apa? Konduktivitasnya yang berbeda ya. Perbandingannya berapa berbedanya? Perbandingannya itu adalah 2 berbanding 1 ini ya. 2 milik si A, 1 milik si B kayak gitu. Nah, berapa di hubungannya ini, di sambungannya ini suhunya? Nah, caranya gimana? Caranya yaitu kalor yang diserap ya, laju kalor yang diserap ini tiap waktu di A itu sama dengan laju kalor yang diterima di sini ya. Ini yang diserap, ini yang melepas ya 120.
per T. Ini yang B. Nah, kita gunakan persamaan ini. Nah, di dalamnya ada apa sih ini? Untuk Q per T-nya ini. Nah, ada konduktivitas ya di dalamnya. Kalikan dengan A. A ini adalah luas penampangnya ya. Nah, A-nya di sini dianggap sama karena di soal ini sama ya, ini sama. Oke, kalikan dengan delta T dibagi L. L-nya ini adalah panjangnya nih ya. Nah, panjangnya ini. Ya, ini panjangnya. Ini juga ya. Oke. Nah, sekarang ini sama dengan apa lagi? K. Nah, ini K siapa nih tadi? Ini KA ya. Ini KB ya. KB ini adalah yang milik balok B ya. Kalikan dengan A-nya, luas penampang. Delta T per L. Nah, L dan A-nya itu ini kan udah sama. Coret aja ya. Kan di sini sama di keterangan di soalnya. Lihat dibaca yang pertama ya di situ. Nah, sekarang KA ini berarti delta T sama dengan apa? KB di sini ya. Konduktivitas B delta T. Nah, masukin KA berapa tadi? 2 ya. Kalikan delta T-nya. Nah, delta T di sini anggaplah di sini Bapak mau nuliskan ya. Ini putih aja lah ya. Bapak enggak kelihatan ya. Udahlah, kasih yang tadi aja. Tahu ini aja ya. Ini T-nya ya, tapi nggak kelihatan juga. Udahlah, mau tak mau lah pakai yang ini ya. Nah, kita di sini ini T-nya di sini yang mau dicari sambungan ya. Nah, di sambungan tentunya suhunya itu berada di antara 120 dengan 20. Kayak gitu. Berarti di sini delta T-nya Bapak misalkan ini T ya, dikurang 20 kayak gitu. Yang wilayah sini. Karena kan suhunya di atas 20, berarti T-nya ini dikurang 20 kayak gitu. Kemudian di sebelah sini apa? KB-nya berapa tadi? KB-nya 1 ya nilainya. Ini 1 perbandingannya ya. Ini 1 ya. Kita kalikan dengan delta T-nya. Nah, delta T-nya sih 120. Kita kurang dengan T-nya. Ngapa bisa dikurang? Karena ini suhunya di sini di sambungan pasti lebih rendah daripada 120 kayak gitu ya. Nah, ini 2 kali T berarti 2T. Ini kurang berarti 2 kali 2 berarti 40 ya. Min 40 sama dengan ini 1 berarti 120 kurang T. Nah, sekarang T-nya pindah ruas ke sebelah sana. Berarti ini dapat berapa? Berarti 3T. Ini pindah ruas ke sebelah sana. Min 40 pindah ruas ke sebelah kanan. Berarti 160 ya. 160. KT sama dengan 160 bagi 3. Nah, kisaran inilah nilainya ya. Silahkan kamu hitung sendiri. Kayak gitu ya. Oke, tidak ada lagi. Nah, inilah untuk pembahasan penilaian akhir semester untuk section 3 ya, atau membahas suhu dan kalor. Nah, ini ada kata-kata yang bijak ya untuk kalian. Sedikit pengetahuan yang dirubah dalam tindakan jauh lebih bernilai daripada banyak pengetahuan, tapi hanya diam saja. Nah, untuk itu kalau kalian sudah mendapatkan pengetahuan, silakan berbagi ya dengan sesamanya. Ya, mungkin bisa mengajar ya atau membuat produknya sendiri. Misalnya apa? Membuat video ya, video-video yang tentunya bagus, berbobot kayak gitu ya. Oke, demikian dari Bapak, semoga bermanfaat. Nanti akan Bapak sambung lagi di section 1 dan 2 ya, tapi ini dulu ya. Oke, semoga bermanfaat. Bapak Heri, Pace, Bene.